nama saya Muhammad Aldi Ikramsyah, NIM 19105111091 akan menjelaskan tentang linear search. Linear search merupakan algoritma pencarian yang paling sederhana, yang caranya adalah dengan membandingkan setiap elemen dari array satu per satu yang akan dilintasi secara berurutan. Linear search sering juga disebut sebagai sequential search atau pencarian berurutan. Untuk pemakaian linear search sendiri, itu akan dipakai jika tidak ada informasi yang diberikan tentang array, lalu array yang diberikan tidak terurut atau tidak dipesan, serta ukuran array relatif kecil. Selanjutnya adalah alur program. Di dalam alur program, terdapat sebuah array linear array dengan panjangnya n. Lalu, algoritma linear search digunakan untuk mencari sebuah elemen pada array ini. Jika pencarian berakhir dengan sukses, akan mengembalikan nilai berupa indeks dari item yang dicari. Tapi jika tidak, maka akan mengembalikan nilai min 1. Berikut ini adalah pseudocode dari linear search. Pertama, program akan melooping indeks dimulai dari 0 hingga ke n-1. Jika syarat yang ditentukan yaitu array indeks ke i sama dengan item yang dicari, maka akan masuk ke dalam if. Di sini, kemudian program akan mengembalikan nilai berupa indeks pada value yang dicari. Namun jika ternyata value yang dicari tidak ditemukan di indeks manapun pada array, maka akan mengembalikan nilai berupa min 1. Berikut ini adalah contoh program linear search. Diberikan array yang berisi nilai 7, 5, 9, 12, dan 1. Kita diminta untuk mencari nilai 9 dari array tersebut. Pada perulangan pertama, jika 7 sama dengan 9, maka program akan mereturn di indeksnya. Tetapi 7 tidak sama dengan 9, maka program akan melanjutkan looping kedua. Jika 5 sama dengan 9, maka program akan mereturn indeksnya. Tetapi 5 tidak sama dengan 9, maka program akan melanjutkan looping ketiga. Jika 9 sama dengan 9, maka program akan mereturn indeksnya. Pada perulangan ketiga ini, 9 sama dengan 9, maka program akan mereturn indeksnya yaitu 2. Berikut ini adalah source code dari linear search. Halo, nama saya Lauren Kristianita. Saya akan menjelaskan base-case dari algoritma linear search. Diberikan array R dengan isi 9, 5, 7, 12, dan 1 dengan nilai yang dicari adalah 9. Lalu kemudian masuk ke dalam fungsi linear search dengan 5 adalah batas dari array R dan 9 adalah value yang dicari. Lalu kemudian masuk ke dalam perulangan looping for. Nah, pada looping pertama, i sama dengan 0. Lalu dilakukan pengecekan apakah array ke-0 nilainya adalah sama dengan 9, yaitu value yang dicari. Dan ternyata array 0 itu memiliki kondisi yang memenuhi syarat, yaitu nilainya sama dengan 9. Dan karena itu, maka akan memberikan indeks dari item yang dicari tadi, yaitu indeksnya 0. Analisis test-case-nya, for dieksekusi terlebih dahulu dimulai dari 0. Lalu dilakukan pengecekan apakah array ke 0 nilainya sama dengan item yang dicari, itu satu langkah. Dan karena kondisi terpenuhi, maka akan memberikan indeks yang tadi, yaitu 0. Itu juga satu langkah. Dan jumlah langkah yang ada adalah 1 ditambah 1 tadi, itu sama dengan 2. Sehingga kompleksitas waktunya adalah O1, yang mana memiliki kompleksitas konstan, tidak bertumbuh berdasarkan ukuran dari input.
Berikut adalah shortcut dari best case yang diberikan tadi. Dan akan return indeksnya yaitu 0. Saya Putri Sarah Francisca akan menjelaskan mengenai worst case pada linear search. Salah dong. Kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case adalah kebutuhan waktu maksimum untuk sebuah program dalam mengeksekusi setiap kodenya. Dalam kasus terburuk yang mungkin terjadi pada linear search adalah di mana elemen yang kita cari terletak pada indeks terakhir array, atau bahkan tidak ada sama sekali pada array. Dalam kasus di mana elemen terletak pada indeks terakhir, maka pencarian berakhir dengan sukses dengan n comparisons. Dan dalam kasus di mana elemen tidak ada pada array, maka pencarian berakhir dengan kegagalan dengan n comparisons. Comparisons atau perbandingan adalah proses pengecekan pada setiap elemen yang ada pada array apakah sama dengan target elemen yang kita cari atau tidak. Untuk tipe data standar seperti integer, double, char, boolean, mempunyai waktu konstan big O1 untuk setiap satu kali perbandingan. Dan dalam kasus ini, kasus terburuk, ini kita membutuhkan n comparisons. Jadi kompleksitas waktunya adalah O1 dikali n sama dengan On. Jadi di sini kita mempunyai contoh dari algoritma linear search dengan parameter list dan target elemen, di mana pertama-tama kita mempunyai baris kode initialize index equal 0. Lalu kita mempunyai pengecekan while dengan kondisi indeks kurang dari number of items in the list. Lalu kita akan masuk ke percabangan if dengan kondisi list index sama dengan target elemen. Dan jika kondisi if ini terpenuhi, maka kita akan masuk ke baris kode return index. Kalau kondisi if tidak terpenuhi, maka masuk ke baris kode increment index by 1. Lalu jika elemen yang kita cari tidak ada pada array, maka akan masuk ke baris kode return -1. Lalu di sampingnya kita mempunyai tabel dengan kode dan jumlah eksekusinya, di mana baris kode yang pertama adalah initialize index sama dengan 0 dengan jumlah eksekusi 1, di mana langkah ini adalah langkah yang akan selalu dieksekusi pada awal fungsi, yaitu inisialisasi indeks. Lalu baris kode yang kedua adalah while dengan kondisi indeks kurang dari number of items in the list dengan jumlah eksekusi 1. Lalu baris kode if list index sama dengan target elemen dengan jumlah eksekusi n. Di dalam baris kode inilah yang nantinya kita akan mengeksekusi sebanyak n kali, karena di sini kita mencari indeks yang menyimpan target elemen yang kita cari, sehingga jumlah eksekusinya tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali sampai target elemen ditemukan. Selanjutnya ada baris kode return index, di mana baris kode ini dieksekusi sebanyak 1 kali dengan keadaan di mana jika target elemen sudah ditemukan, atau bisa disebut dengan kondisi if yang sebelumnya terpenuhi, maka return index ini akan dijalankan, di mana baris kode ini akan mereturn indeks yang menyimpan target elemen. Lalu selanjutnya baris kode increment index by 1, di mana jumlah eksekusinya 1 kali, di mana ini akan dieksekusi jika target elemen belum ketemu. Maka kita akan mencari ke indeks berikutnya sampai target elemen ketemu. Lalu baris kode yang terakhir adalah return -1 dengan jumlah eksekusi 1, di mana ini akan dieksekusi jika elemen tidak terdapat sama sekali pada array. Sehingga kita mempunyai nilai kompleksitas dari linear search berdasarkan jumlah eksekusi 5 plus n, atau ditulis On. Berikut adalah gambar grafik kompleksitas linear. Di sini menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan algoritma kompleksitas linear dipengaruhi oleh jumlah data. Semakin banyak jumlah data yang ada, maka jumlah langkah yang dieksekusi semakin meningkat juga. Jadi, kita mempunyai kompleksitas waktu dalam kasus terburuk pada linear search adalah On, dengan n adalah jumlah elemen yang ada pada array. Kinerja sebuah algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk atau worst case yang dinyatakan dengan Big O. Big O sendiri adalah salah satu jenis dari notasi asimptotik. Jadi dapat disimpulkan bahwa linear search memiliki kompleksitas algoritma sebesar Big On. Proses pencarian menggunakan linear search
cenderung lebih cepat dan efisien. Untuk jumlah data yang tidak banyak, juga algoritma yang digunakan juga lebih sederhana atau tidak terlalu rumit. Namun, untuk jumlah data yang terlalu banyak, maka proses pencarian dalam linear yang relatif lama sering digunakan karena kurang efektif dibandingkan hash table dan binary search. Algoritma ini dapat diimplementasikan di data yang tidak terurut karena akan menelusuri semua elemen array dari awal hingga yang paling akhir.